Ya kayak tadi kita ngomongin ya, masalah major label tadi kan. Jadi Ya. major label memang tidak memberikan kesempatan buat orang-orang yang mau berkreasi yang musik-musik yang non alirannya mereka kan. Ya. Akhirnya ya udah gue mutusin, gue tetap passionate dan gue sangat istilahnya cinta banget dengan bidang gitar dan musik, tapi gue akhirnya menyadari bahwa realita tersebut akhirnya gue melihat ada something lain yang memang gue bisa garap di dunia musik atau berkontribusi di dunia musik, yaitu salah satunya adalah menjadi sellernya. Kalau harga memang gini, kalau harga gitarnya kalau kalian custom apa, ya itu tergantung ya. Makin tinggi speknya, makin tinggi harganya. Makin sederhana speknya, makin rendah harganya. Tapi buat gambaran aja, yang gua bikin ini, memang itu harganya di 95 juta. Gini ya. Alamak. Ya, Halo Sobat Rocker, ketemu lagi di podcast yang udah ditunggu-tunggu nih, luar biasa. Podcast ngobrol bareng rocker. Bukan main rocker mas, berarti harus ngomong harus rocker. Gua akan ngobrolin tentang musisi dan ruang lingkupnya. Pokoknya masih sekitar dunia musik lah. Nah kali ini agak spesial nih edisinya nih, luar biasa. Tadi mungkin lu sudah lihat tuh ada permainan gitar yang ngebut juga. Wah, ya. jadi inget zaman-zamannya neoklasikal yo. Neoklasikal. Ingwi malam Senin ya kan. Malam Senin. Malam Minggu. Sekarang kan hari Sabtu nih. Malam Minggu. Luar biasa. Malam Minggu aja. Ngorok kayaknya ada di kota Tangerang, tepatnya di Guswin Gitar. Yes. Di Ruko Arkadia ya. Yes, betul. Arkadia. Beri aplaus dulu buat Om Guswin. Rokok. Halo. Mantap. Apa kabar Om? Sehat selalu ya. Tadi juga ya. Siap. Sehat selalu ya. Pokoknya sehat selalu, pokoknya yang penting sehat dulu. Pokoknya sehat dulu. Yang penting sehat dulu. Sehat dulu, harus. Saya punya duit nomor pertama. Pertama ya, itu paling penting. Konsepnya gimana? Sehat dulu, duit pertama. Nah, bingung kan? Iya. Terima kasih Om. Sama-sama. Tim Ngorok udah dipersilahkan untuk hadir di sini nih, ngobrol-ngobrol tentang gitar pastinya ya. Tentang ya bisnis di luar gitar tapi tetap di musik juga ya. Tetap masih di musik juga lah. Masih selalu. Nah, ini mungkin saya pertama tadi sempat datang kan di bawah tuh. Mampir nih, kok toko gitar bagus. Nah, ini Gus Yuda yang mana nih saya bilang gitu. Nah, ini mungkin bisa cerita sedikit nih. Ini kenapa memilih nama Guswin dan ada di bawah ada lagi juga. Toko gitar bagus. Gitar bagus. Gimana sejarahnya nih? Oke, siap. Nah, ini ngomong tapi gue lihat kamera sini atau sini? Ini sini aja ya. Oke. Siap. Oke. Enggak apa-apa. Pokoknya banyak kamera lah. Banyak mata-mata ya berarti. Banyak mata-mata ya. Siap. Alright. Oke. Jadi gini, Mas Adi. Jadi siap, Om. Kalau Guswin Gitar memang nama gua kan emang Guswin ya. Jadi emang itu yang orang udah tahu dari dulu. Siap. Jadi gua itu dulu berangkatnya dari tahun 2001. 2001. Jadi itu banyak orang tuh pada mau jual barang ke gua. Jadi gua emang menawarkan gua mau terima barang-barang bekas nih, gitar bekas. Tapi harus yang original ya. Jadi original, kondisi masih sehat juga. Gitu loh. Kalaupun kondisi nggak sehat masih nggak apa-apa, cuman minimal original ya. Original. Nah, gue juga waktu tahun 2001 ya belum ada nama siapa-siapa, ya emang karena nama gue Guswin, jadi akhirnya orang udah tahu, jualnya ke Guswin nih, jual ke Guswin. Akhirnya dari situ terbentuklah branding nama. Dulu namanya Guswin Music Store sebetulnya, karena dulu gue nggak hanya fokus di gitar, dulu ada terima keyboard juga, drum bekas. Tapi later on emang karena gue pemain gitar dan gue emang lebih pahamnya banget di dunia gitar dan lebih ke bass ya. Jadi bukannya keyboard dan drum gitu. Jadi akhirnya gue fokusin gitar dan bass. Akhirnya branding nama yang gue bikin adalah Guswin Gitar. Guswin Gitar. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya. Tadi kan ada toko gitar bagus ya. Jadi toko gitar bagus itu adalah branding nama secondary line up-nya dari Guswin Gitar. I see. Jadi toko gitar bagus itu menjual barang yang lebih umum ya. Jadi lebih ke strings, gitar string ya, terus itu pick, capo, dan juga ada gitar-gitar yang aksesoris lah pokoknya ya. Yes, betul. Ditambah barang-barang gitar-gitar yang lebih harganya affordable sih Mas.
Oke, Yes. yang masih di kantong buat pemula lah ya. Ya, kalau Oke. mula. Nggak salah, tapi harganya sama segmen kelasnya memang berbeda dengan yang di Gusin Guitars. Benar, oke, Gitu. oke. Nah, itu gue bedain. Sama halnya filosofinya seperti Fender dan Squier. Wah, Gibson ini. dan AP4. Betul. Nah, itu gue bedakan segmennya. Jadi Ya. bukan pilih kasih, memang emang segmennya harus terbagi. Oke. Nggak bisa kita gabungkan bareng ya. Iya, benar. Gitu. Benar. Iya, benar. Iya. Oke, jadi ceritanya seperti itu guys, itu kan main. Nah, menurut informasi juga nih Om Gusin ini kan gitaris shredder ya. Haris Rider lah, mantan lah. Oh, Ya, sebenarnya mantan. bukan mantan sih, mulai sekarang masih, tapi emang ya gua kan tidak Ya. making music ya. Yes, Ya, oke. gua nggak making music, Oke. tapi emang dasar musiknya gua sendiri gitar dan juga emang musiknya shred ya. Oh. Shredding, neoclassical ya Oke. gitu. Memang saat itu eranya seperti itu ya. Eranya seperti itu, Eranya masih eranya. siapa? Neoklasik ya. Betul. Alright. Nah, ini mungkin Benar. bisa flashback dulu nih, Boleh. ya kan awal-awal dulu Boleh. bermain gitar, ya kan. Sempet ngeband sama siapa aja. Ambil sama siapa ya aja, kan? oke. Apa ikut festival atau sudah dunia rekaman juga bikin Oke. album atau gimana mungkin? Oke, masih jadi kalau untuk ingat? awalnya ya dulu ngeband emang gua mulai dari zaman sekolah lah. Oke. Zaman sekolah, jadi sama komunitas sekolah. Tahun berapa tuh? Kalau main gitarnya banget 93. 93. 93. Tapi mulai ngeband itu 97-an lah. 97-an. Jadi pas gua udah SMA gitu ya. Nah, terus udah gitu pas kuliah, nah itu getol-getolnya tuh. Nah, itu getol-getolnya banget. Semangat Dan banget kebetulan untuk lingkungannya Iya. teman kuliah gua sama teman sekolah lebih nyambung yang teman kuliah. Oh. Untuk ngeband ya, kita ngomong Iya. ngebandnya Iya, nih. ngeband. Kalau untuk asiknya sih sama-sama asik lah semua Iya, temen iya, ya. Cuman untuk ngeband jadi akhirnya gue fokus di situ. Oke. Sampai gue itu sebetulnya kuliah gue itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan musik. Jadi basicnya gue itu orang science. Wih. Kuliah gue itu dulu ini fisika, Waduh. fisika MIPA. Wah, ini Fisika ahli MIPA. ahli eksak. Eksakta, gue demen Eksakta, dengan yang ngeri angka-angka tuh. nih. Ya. Wah. Angka-angka perhitungan. Iya, Tapi iya, karena gue passion banget lah, gue passionate banget di ngeband musik. iya. Akhirnya di kuliah malah gue fokus di situ tuh. Wah, gue malah banget tuh. fokusnya malah ngeband. Ngemburin banget, bener. Ngemburin banget di situ tuh. Iya, tapi berarti kuliahnya abadi nggak saat itu? Akhirnya lulus ya, akhirnya Oh, lulus. lulus. Akhirnya lulus kok. Oke, siap. Aman. Jadi abadi. Lulus. Oke. Nah, terus setelahnya itu pun juga gue masih lanjut terus Oke. ngeband, Ya, tapi ya. udah bukan sama teman kuliah ya. Jadi akhirnya karena waktu itu gue juga masuk forum-forum gitar online ya. Oke. Ada dulu kan ada namanya Gitar Forum. Gitar Forum. Ya, ada juga Gitaris.com. Udah, Gue Gitaris.com, gabung ya, di itu. yes. Akhirnya Zaman ketemu- Kaskus dulu Ya, ya, zaman Kaskus Kaskus juga. ya. Malah sebelum Kaskus belum ada. Oh, belum ada. Kasus belum ada. Oke. Gue inget kasus tuh dulu ada tuh 2004. 2004, oke. 2004 ini malah sebelumnya malah. Sebelumnya ya. Tapi dari sini kan oke, ya kan ada pasang iklan nih, dicari gitaris atau mencari teman Ya, band oke. gitu-gitulah pasang Ya, iklan itu. ya. Teman-teman lagi akhirnya main lagi. Oke. Main lagi akhirnya ya udah sampai bisa dibilang serius ngeband tapi Ya. bukan ngeband yang dalam arti kata nyari duit yang kayak masuk major label gitu bukan Oke. ya. Karena zaman itu zaman label-labelan gitu kayaknya mereka kalau yang kita tahu kan masih pilih kasih ya. Jadi ada masih kalau mau masuk label ini harus ikutin maunya produser Ya. dan lain-lain lah. Musik komersil lah pasti. Komersil zaman itu ya. Nggak bisa ya dialis. Betul. Nggak bisa. Beda sama zaman sekarang ya. Kalau Ya. gue lihat zaman sekarang kan kayaknya ya udah kita bisa main musik, kita create musiknya sendiri, Oke. kita masukin YouTube atau Yes. platform ke Spotify gitu, bisa lah do it yourself. Kalau dulu Yes. kan di 20 tahun yang lalu kan masih tergantung dengan yang label-labelan gitu kan. Betul. Jadi akhirnya gue pun juga bilang ke teman-teman Ya. gue, akhirnya yaudah kita ngeband apa yang kita suka, Ya. tapi mainnya serius ya, jangan karena kita bukan serius nyari duit, Ya. kita mainnya asal-asalan, yaudah tetap serius, Oke. komitmen band, akhirnya yaudah terbentuk. Oke. Terbentuk dan memang fokusnya di situ adalah memang kita covering lagu-lagu Ingrid Malmsteen. Pantes Memang. kan. Ya, jadi nggak bisa lepas story itu. Iya memang bisa apa? Wow. Iya karena emang gue cuma bisa main itu doang. Gue nggak bisa mainin yang kayak lain-lain nggak bisa gue. Biasa. Kalau master tuh merendah. Iya. Low profile. Jadi Ingwe itu sebenarnya mempengaruhi gue itu sebenarnya malah di pas ketika gue awal masuk kuliah ya. Oke. Jadi waktu sebelumnya itu teman-teman gue lebih banyak scene musik yang mereka suka itu scene musik 90s ya. Jadi alternatif sama grunge. Oke, iya. Ya, di saat itu gue berpikir di saat itu gue udah tau Ingwi, tapi emang gue belum mainin itu karena emang selain susah dan juga Iya benar. untuk populernya kan untuk di teman-teman sekolah kan maunya mainin lagu yang bisa lah. Ya. Kita mainin ini Green Day, Yes. ya kan Nirvana. Yang jarang. Iya lah, enggak lah. Tapi gue saat itu berpikir kok main gitar saat itu gue berpikir kok kayaknya
kurang menantang ya gitu. Itu menurut gue ya. Gue dengan segala hormat gue bukan bilang Nirvana dan si Green Day itu gampang, enggak. Gue bukan ngomong itu. Susah Cuman juga sih emang. dari segi skill bermain gitarnya ya bukan kompos lagunya yang gue ngomong tekniknya kok gitu-gitu aja gitu loh. Ya kalau kompos lagu gue hormat lah, gila Nirvana itu chordnya aneh banget loh. Bener-bener. Aneh banget itu enggak, itu salah satu chord aneh. Bahkan seorang Steve Vai sempat berkata tuh. Emang iya chord progresinya aneh. Mainin Nirvana tuh gak segampang yang kita Iya betul. Steve Vai ngomong sendiri. Betul, Steve Vai yang ngomong ya. Tapi kalau ngomongnya tadi skill yang jari begitu-begitu memang ya gampang lah ya gitu loh. Jadi akhirnya gue mencari something yang lebih complicated. Ya udah mulai ngulik-ngulik, mulai dengerin ya terutama pasti rocknya lebih mundur ke belakang yang 80s lah. 80s kan lebih banyak Guitar Heroes-nya ya. Nah, Guitar Heroes banyak. Sampai akhirnya ya udah gue lihat wah ini kayaknya paling cocok style gue nih ternyata si Yngwie J. Malmsteen ini. Iya. Dengan urak-urakannya dia juga di panggung karena gue juga demen penampilan yang ya pokoknya agak-agak rusuh lah gitu loh. Iya, barbar loh. Iya, barbar lah. Barbar. Tendang. Terus selain barbar tapi juga mainnya jago. Jadi jangan cuma barbar doang tapi mainnya cupu kan. Jadi memang sesuai. Iya, sesuai lah. Kapasitasnya. Iya. Akhirnya ya udah gue dalemin udah di situ aja. Gitu. Oke. Nah nih kalau gue pengen nanya nih Om Guswin ya. Kan kalau di gitarnya siapa sih Yngwie itu Stratocaster ya? Stratocaster betul. Itu kan dia punya yang identiknya tuh kayak apa namanya neck scallop. Iya, jadi scallop fingerboard. Itu tuh sebenarnya pengaruhnya apa sih? Oke, jadi scallop fingerboard gini, asal muasalnya itu adalah sebenarnya sebelum Yngwie menggunakan itu udah ada gitaris lain yang make model begitu juga. Yaitu salah satunya adalah si Ritchie Blackmore ya di Purple. Jadi scallop juga di situ. Scallop juga. Justru awal-awalnya kalau kalian pernah nonton videonya ini California Jam tuh, ya California Jam di Purple 1974, itu satunya dia yang natural itu scallop tuh. Scallop, itu scallop. Satu lagi ada juga ini gitaris jazz fusion namanya John McLaughlin. Ya, John McLaughlin juga sama. Itu scallop juga. Saat itu tujuan scallop adalah belum ada jumbo fret. Di tahun tersebut, kita ngomong tahun 70-an nih. Semua fret, standar fret semua, kecil lah. Ritchie Blackmore, dia membutuhkan vibrasi yang lebih dalam. Dimana kalau kita main strato, kita tahu dong, kalau fret kecil kan susah ya. Nyangkut pasti kulit, nyangkut ke fingerboard, susah kalau kita mau bending atau vibra. Apalagi radiusnya masih 725, susah banget lah kalau mau gitu-gitulah. Ritchie Blackmore, itu dia membuat gitarnya scallop. Tujuannya apa? Supaya fretnya berasa lebih tinggi. Berasa ya, berasa lebih tinggi, bukan fretnya didingin, berasa lebih tinggi. Jadi akhirnya buat cekung. Jadi akhirnya dia bisa vibrasi dan bending dengan lebih nyaman karena fretnya lebih tinggi rasanya. Nah, Yngwie, nyambungnya ke Yngwie nih. Yngwie, dia kan ngefans banget sama Ritchie Blackmore kan. Sangat ngefans lah. Dari awal-awalnya dia muncul di permukaan dulu sama Alcatraz kan dia emang gayanya, posturnya, cara dia berkostum, panggungnya Blackmore banget. Sampai kakinya silang gini kan. Iya, kaki silang gini itu Blackmore banget lah. Strato dengan Marshall yang bertumpuk-tumpuk di belakang. Ya, tapi dia menggunakan tekniknya dia juga gitu. Jadi dia ngeluarin jurusnya dia juga tapi dengan penggunaan gear yang sama dengan Ritchie Blackmore. Tujuannya tadi di zaman tersebut belum ada jumbo fret. Ya, gua kadang-kadang suka berpikir sih, bagaimana kalau di tahun 70-an udah ada jumbo fret. Mungkin ceritanya bisa beda, mungkin. Mungkin bisa beda. Mungkin alur sejarah lain. Alur sejarahnya jadi beda. Nah, tadi dampaknya itu satu. Kedua, memang kalau gue berasa sendiri ya, gue mainin gitar yang scallop memang lebih ini sih. Lebih apa ya? Lebih screaming, bukan screaming, sorry. Untuk vibrato yang dalam tuh lebih dapet. Karena benar-benar dia ada ruang gerak yang lebih dengan adanya cekungan tadi ya. Ketika kita mau vibra dan bending memang ada ruang lebih yang membuat kita bisa lebih dalam. Itu akan ngaruh ke tone juga gitu sih. Ke tone-nya. Iya, ke tone-nya juga. Karena tone ketika senar kena fingerboard dengan nggak kena fingerboard itu ternyata beda. Berasa banget. Gue bisa bilang. Jadi yang membentuk tone Yngwie juga ya selain jarinya juga jago dengan gear-nya dia tersebut, tapi scallop-nya itu ternyata memberikan tonal yang begitu juga. Itu. Itu kalau ya masih scallop ya. Itu kalau kita main tapping ada kendala nggak sih sebenarnya? Enggak, sama aja. Tapi dengan tone yang jadi agak beda, jadi lebih agak cenderung bulat-bulat karena tadi ada rongga tadi. Kalau secara suara ya atau secara sonic frekuensi memang dengan adanya rongga-rongga tadi membuat tone tuh lebih bulat. Iya, jadi nggak solid yang kayak
ces tapi lebih cerung kayak ada ruang holonya kecil banget. Iya. Nah, itu baru bisa didengarkan ketika volume keras ya. Kita ngomong Ingwe atau ketika lagi recordingnya Ingwe kan dia dalam volume ampli yang loud sekali ya. Nah, itu baru kedengeran. Tapi kalau volume ampli kamar cuma pakai ampli combo 10 watt kayaknya kurang kedengeran ya. Kurang keluar ya. Iya, kurang keluar gitu. Itu harus didengarkan betul, harus didengarkan ketika volume loud sekali sih. Ada bedanya gitu. Luar biasa. Ini berarti ada pengetahuan juga nih. Gitu, guys. Belum tahu tentang scallop ya. Scallop betul. Ya, barangkali kawan-kawan sobat rocker mau nyoba jadi gitaris scallop. Adaptasi dulu tapi nanti. Adaptasi dulu betul. Kayak ada yang kurang dipencet gitu. Betul. Kayak nggak mencet gitu. Awal-awal agak aneh. Tapi ketika kalau gua waktu itu dia nyobain, jadi 2 minggu pertama punya scallop tuh agak aneh sih memang. Iya. Aneh banget sih, sempat udah hopeless lah maksudnya. Susah banget. Tapi begitu kita udah dapat kontrolnya, enak banget. Itu malah buat gua kayaknya semua gitar yang modelnya strato ya, itu kayaknya harus diskalupin menurut gua malah. Menurut gua baiknya begitu nih. Gitu. Menurut gua ya. Ini berdasarkan pengalaman. Berdasarkan Gus Win ya, luar biasa. Nah, ada satu fakta lagi nih, bro. Jadi aku mau tambahin adalah kita tahu juga Stipai. Stipai kan gitarnya nggak skalup, tapi fret ujungnya dia di fret 21 sampai 24 Ibanez Jam-nya dia itu juga dia ada skalupnya juga. Coak. Ada coaknya juga. Karena apa? Jadi gini, fret makin ke ujung, makin besar fretnya kan makin kecil kan? Makin kecil. Nah, kalau buat orang bule kan tangan gede-gede. Supaya dia lebih berasa ngontrol atau megang fret mana, dia butuh skalup. Karena berasanya kan sedikit lebih tajam tuh. Jadi dia butuh kontrolnya itu untuk ngerasain fret yang makin kecil. Salah satunya juga yang kita tahu adalah Billy Sheehan. Yamaha-nya dia juga di skalup. Cuman skalupnya di bawahnya doang ya. Iya, di bawah doang. Yang bawah, dan fretnya udah agak ujung ya. Benar. Ya udah agak dalam karena itu makin fret kecil sebenarnya kita mencetnya tuh makin kayak istilahnya kayak orang buta tuh jalan gitu loh. Jadi kayak nggak tahu nih ini fret berapa sih gitu loh. Apalagi mereka mainnya nggak begini. Mereka lihatnya ke audience kan. Mereka hanya berasain di jari. Nah itu butuh. Berasa banget di jari. Itu. Memang tapi kalau di bending tuh lebih tinggi ya. Lebih tinggi, betul. Kayak Billy Sheehan itu bassnya kan 22 ya. 22 tapi bisa lebih bending bisa sampai bisa nyampe ke atasnya itu. Fret 50. Fret 50. Panjang amat. Kalau ini mah pakai ini aja. Segini. Benar. Bercanda. Iya, lebih berasa di situnya sih guys. Jadi luar biasa sharing-sharingin tentang scallop ini luar biasa. Betul. Nggak salah emang jadi Ingwi penggemar berat Ingwi. Ingwi malam Sabtu ya. Ingwi malam Sabtu atau Ingwi malam Minggu. Malam Jumat. Oke, lanjut Om Gus Win. Terus tadi kan bicara tentang gitar. Nah, terus pasti lu sempat ngeband juga kan? Yes, betul. Pernah bikin album dengan band atau belum? Nah, gini. Jadi kalau untuk album belum karena kita tapi untuk berapa materi lagu udah ada. Total tuh kita udah ada 4 lagu. Tapi memang belum dirilis secara maksudnya secara global ya. Kita karena masih ada poles-polesan untuk di mastering sama mixingnya juga masih belum perfect karena namanya temen ngeband gue ada yang pingin bunyinya gini, gue pinginnya gini, jadi kayak belum ketemu. Tapi materinya udah ada 4 lagu. Warnanya apa tuh? Di neoclassic, speed metal? Sama neoclassical juga. Neoclassical juga, tapi ada hard rocknya juga lah. Jadi mungkin jadi ya untuk teknikalnya lebih ke ya ada ingwi-ingwinya pastinya, tapi untuk riff-riffnya juga banyak yang model hard rock ala-ala 80s lah. Gitu ya. Luar biasa, luar biasa perjalanan ya. Nah terus, sekarang lanjut nih. Sekarang kan orang mungkin lebih kenal Om Gus Win ini kan sebagai pedagang lah. Iyalah, gitar seller lah. Seller. Ini nih semuanya nih. Ini nih hasil ini dagangan nih, contoh dagangan lah. Hasil ngulik Ingwi nih. Ngulik Ingwi tuh begini nih. Jadi begini malah ya. Real. Harganya sekelas NMAX ini. Nah ini yang membuat seorang Om Gus Win concern untuk gue jadi seller aja dah. Itu apa sih gitu? Jadi ini yang membuat gue begitu adalah gini. Kan tadi balik lagi ya, kita ngomong 25 tahun yang lalu lah. Jadi flashbacknya itu adalah saat itu kan industri musik memang masih pilih kasih ya. Ya kayak tadi kita ngomongin masalah major label tadi kan. Jadi major label memang tidak memberikan kesempatan buat orang-orang yang mau berkreasi yang musik-musik yang non alirannya mereka kan. Akhirnya ya udah gue mutusin, gue tetap passionate dan gue sangat istilahnya cinta banget dengan bidang gitar dan musik, tapi gue akhirnya menyadari bahwa realita tersebut, akhirnya gue melihat ada something lain yang memang gue bisa garap di dunia musik atau berkontribusi di dunia musik, yaitu
salah satunya adalah menjadi sellernya, Yes. menjadi orang yang mensupport untuk memberikan alat yang terbaik Ya. kepada rekan musisi yang lain. Oke. Gitu, no matter mereka indie label atau major label atau label-label whatever. Ya. Tapi kalau gue bisa mensupport dengan gitar yang memang bagus, proper dan bisa membantu ini permusikan tersebut, why not gitu loh. Yes. Jadi gue membantu atau gue berkontribusi dari sisi yang memang tidak apa ya istilahnya mungkin orang belakang lah ya. Ya, Dalam arti behind the skin. behind the scene-nya lah Skin. gitu, betul. Oke, luar biasa. Gitu. Tapi berawalnya nih dari langsung barang-barang new atau Oke, second? ya jadi berangkatnya memang dari barang second ya. Oh, Karena kan kalau barang new kan memang kita harus ada modal sekian dan agreement dengan distributor Yes. atau dengan prinsipal yang sekian. Jadi memang saat itu juga nggak ada modal, jadi Iya. berangkatnya dari second. Oke. Dan ya akhirnya dari situ build trust juga terjadi. Oke. Jadi dari start from small, ya pelan-pelan, ya akhirnya bisa growing. Oke. Gitu. Step by stepnya dialami. Iya betul. Jadi trustnya. Karena yang menurut gua paling penting jualan gitar itu juga bukan masalah kasih harga murah, bukan. Iya. Tapi memberikan gitar yang tepat buat orang yang Ini. memang membutuhkan ya. Ini dia. Gitu. Ini yang bakal gue bahas lagi nih. Iya. Nah, ini bakal poin ini. Nah, lanjut yang tadi tuh ya. Mm-mm. Kan apa ya? Kalau gue mau nanya nih tentang gitar ini, Ya. mungkin kan ada kriteria ya. Yes. Untuk yang kasarnya yang untuk pemula, Yes, betul. untuk yang sudah pro atau mahir. Ya, Nah, itu mahir. mungkin menurut Om Gusin ini Ya. kriteria seperti apa sih gitar-gitar biar tidak salah? Maksudnya Oke. kayak bulan tadi misalkan Iya, iya. orang main blues ya Oke, kan, iya, iya. itu pakai gitarnya Jackson, Jason kayaknya ya sah-sah aja sah-sah, sebenarnya. cuman kayaknya agak Ya tidak lazim ya. ya itulah. Ya, tidak Kayak lazim. aneh aja sih gitu kan. Iya, betul. Mungkin dari Om Gusin pandangan seperti apa nih? Oke, jadi gini, ini mungkin sekaligus saran juga ya, Ya. buat ke para audiens ya. Jadi Ya. kalau buat gua, kalau kita memang mau milih gitar pertama atau untuk pemula tadi, saran gua adalah lu pilih aja yang penampilannya paling lu sukain aja. Mana yang paling disukain aja dulu. Ya. Jadi, nah logika dasarnya gini, kalau orang suka jazz nggak mungkin dia milih B-Series dong. Oh, Nggak iya, mungkin kan? iya, mental Itu kan logika lancip-lancip dasar gitu. kan. Iya, atau sebaliknya orang yang mungkin Iya, iya. sukanya jazz kayak Pat Metheny tapi Oh, dia atau misalkan yang tadi Iya. dia sukanya metal tapi pilih Iya. gitarnya hollow body Hollow juga body. nggak mungkin juga kan. Iya, Itu kan benar. logika, itu kan common sense ya. Iya kan? Logika dasar. Yes, yes. Jadi intinya lu suka musik apa, lu pilih gitar yang lu suka berdasarkan mungkin gitar hero lu siapa. Benar. Gitar hero-nya siapa atau ya mana yang lu suka di mata dulu dah. Gitu loh, itu benar. dulu. Yang kedua adalah kalau saran yang lain adalah pilih memang brand yang udah established ya. Jadi gua nggak ngacu ke satu brand ya, walaupun gua di sini ada brand-brand Ya. yang emang Ya. gua pegang, tapi nggak harus brand-brand ini, tapi Ya. pilih brand yang udah established. Karena apa? Karena brand yang udah established lama itu orang akan udah lebih tahu dan lebih dikenal. Someday kalau memang mau dijual atau kepepet uang, BU. orang ada yang bisa mengapresiasi. Benar. Itu. Iya, Jadi uang lu nggak hilang. Benar. Uangnya nggak hilang, hanya berubah bentuk sementara. Yes. Nah, itu kan. Gitu. Kalaupun harganya turun-turun dikit, ya anggap aja nyewa ya. Iya. Iya dong, anggap aja nyewa kan. Jangan KW-KW. ya kan? Iya, jangan KW-KW. Gua No, bukannya anti klub KW-KW. Betul. Betul replika janganlah. Jangan. Buat para pelaku industri yang suka replika, kalau gue boleh saran nih, kalau kalian nonton nih di sini, Oke. baiknya bikin brand baru aja atau bikin brand sendiri aja. Yes. Kalian harus bangga menjadi guitar builder karya sendiri ketimbang harus mereplika. Iya, yang udah ada gitu. Betul, karena kalau mereplika juga kalian sadar bahwa itu sebenarnya penipuan brand ke orang lain, walaupun emang ada duitnya, tapi itu juga nggak bermanfaat kalau menurut gue ya. Iya. Mendingan bangga dengan brand sendiri aja gitu. Iya. Banggain aja. Yes. Kan sama aja kan sama-sama bikin. Sama-sama bikin. Kan sama-sama bikin kan? Iya, benar, Itu benar. sama-sama bikin kan? Terus apa bedanya? Ya tinggal yang satu misalkan ngecapnya vendor tapi palsu, atau Iya. misalkan satu lagi misalkan mereknya misalkan ini apa Bro Adi gitu kan? Iya, Kan sama aja kan? Sama aja. Sama-sama bikin kok. Sama bikin. Gitu. Kecuali kalau tiba-tiba nongol dari mana nggak jelas ya, tapi kan nggak begitu kan? Iya. Oke, Gitu oke. kalau saran gua sih. Iya. Nah, itu tadi untuk yang untuk yang entry level ya Iya, tadi ya. level ya. Saran gua. Kalau untuk yang udah medium atau udah jadi baik untuk profesional Iya. atau untuk kolektor, ya sekali lagi kalau menurut gua sebenarnya benang merahnya sama. Iya. Pilih gitar yang memang kita suka lah. Hmm. Karena ujung-ujungnya kita spend duit buat satu yang kita suka. Iya. Jangan dengerin kata orang lain kalau menurut gua. Itu dia. Jadi percaya dengan diri lu sendiri, lu pilih apa yang lu suka. Dan satu lagi kalau untuk yang udah pro nih, jadi yang udah ngerti
gitar ya, bukan pemula, adalah gitar tuh harus dirasain. Gua agak kurang setuju dengan konsep pembelian gitar secara online. Oke. Kalau gua ya, Iya, gitu iya. loh. Online itu bisa dilakukan untuk suatu barang atau device yang memang sifatnya bukan dirasakan. Contohnya, I see. contohnya misalkan ampli atau efek itu masih bisa. Iya. Karena ampli atau efek kan memang keluarnya suara ya. Iya. Tapi kalau ngomong gitar sebenarnya apa sih? Feel dong. Iya, feel Dong. playability-nya dia, Yes, ya kan? betul. Benar-benar. Jadi kadang-kadang kita ngelihat foto, misalkan kita lihat misalkan merek, misalkan ini Fender lah. Iya. Kita lihat Fender ini kayak gimana, tapi orang nggak tahu feel-nya megangnya gimana. Oke. Saran gue buat kalian yang udah medium atau udah advance guitar player Iya. atau yang kolektor, kalau bisa usahain nyoba. Datang ke toko musik, coba kalau bisa. Benar. Kalaupun nggak nyoba pun, minimal kalian udah pernah ada experience-nya nyoba gitar tersebut di tempat lain sebelumnya. Oke. Misalkan mungkin ada yang mungkin habis jalan-jalan pulang dari luar negeri, misalkan ke Amerika gitu, nyoba di Guitar Center, misalkan, ada Fender ini enak, tapi mungkin dia nggak bisa bawa, pas di Indonesia nyari lagi nih. Tapi kan minimal udah pernah nyoba. Ya. Minimal. Udah tahu lah ya. Minimal udah pernah nyoba. Jadi bukan karena beli buta yang hanya karena, wah kelihatannya murah nih, kita coba nih. Jangan, itu sangat risky sih. Sangat risky banget. Itu Berbahaya. Nah, kenapa saran ini gua nggak kasih ke yang pemain gitar yang pemula? Karena pemula itu biasanya belum bisa bedain. Apakah neck itu tebel atau tipis, belum bisa bedain. Mereka belum tahu rasa playability belum. Mereka hanya bisa merasakan bunyi yang keluar nih enak atau enggak, sama apakah elektroniknya sehat atau enggak. Hanya sebatas itu, Desit. Yes. Gitu. Benar. Tapi kalau yang udah bisa main gitar, pesan gua coba. Mau nggak mau. Ya. Gimana, setuju nggak? Kalau juga main bass juga kan? Setuju dong, harus. Setuju banget. Kan? Bener kan? Iya, gue juga kadang kalau beli barang second ya. Iya. Kadang murah online. Iya. Gue nggak tertarik tuh. Walaupun dia dengan iming-iming, gue harus megang. Iya. Harus megang, Harus megang. Enak atau enak harus megang. Harus megang, betul. Iya. Harus tahu dulu. Karena- Kalaupun udah tahu, ya mungkin tadi boleh kita beli, tapi dengan agreement ya. Iya. Kalau nantinya nyampe aneh-aneh, ini boleh money refund kan nih atau gimana? Benar. Itu harus agreement dulu gitu loh. Itu. Ya, itu. Karena buat saya prinsipnya player ya. Iya, kita ngomong player nih, betul. Playability itu utama bagi Utama. saya. Utama. Kalau masalah ya sound bisa kita Iya, dari preamp kan bisa iya. tambah-tambahin lah. Iya, tambah-tambahin Tapi kalau lah. playability udah nggak enak, kelar udah, udah. kelar. Kelar udah mau main kelar udah nggak bisa. Kelar, bener. Nggak bisa bener. Bener. Ini jari kita bakalan keseleo nanti. Iya, benar. Atau hal yang lain lah gitu. Benar. Iya. Itu playability utama banget. Utama banget. Bener. Jadi kita sepakat. Sepakat ya, betul. Sepakat. Sepakat. Dan ini omongan ini emang hanya orang yang memang main gitar atau main bass atau player yang paham. Ya siap. Itu. Oke. Oh, iya. Luar biasa. Lanjut. Nah, Oke. sekarang kan lagi ramen ya Om, ya, tentang endorse Oke. ya kan, Ya. produk-produk ya kan. Iya. Nah mungkin sobat-sobat rockers ya atau Iya, mungkin iya. ini biar ada input juga nih Oke, dari iya. seorang Hmm. Om Guswin yang paham banget ya kan. Hmm. Ya kan itu maksudnya kriteria untuk menjadi seorang endorser tuh seperti apa sih? Oke. Karena kan saya lihat sekarang nggak harus jadi artis nih. Betul. Ya kan? Tapi Betul. misalkan dia kayak exposure medsosnya bagus, itu Iya, bisa tarik. juga sih. Bisa juga. Saya lihat gitu bisa ya. juga jadi. Bisa juga. Oke. Ya kan? Oke. silakan. Jadi kalau gue punya pendapat, mungkin pendapat gue agak idealis ya. Tapi nggak apa-apa kan. Ya. Ini berhubung karena podcastnya tentang nanya pendapat gue ya. Iya Keluarin sih. apa pendapat gue kan ya gitu ya. Aman. Iya kan aman ya. Aman. Oke. Jadi gini, kalau menurut gue, Ya. kalau kita ngomong endorsement, berarti kan salah satu bentuk marketing sebetulnya. Marketing, siap. Ya, sebetulnya dari zaman dulu pun udah ada Ya. sih. Jadi Ya. bukan hal yang baru banget. Jadi dari zaman dulu mungkin tren-tren itu ada menurut gua tahun 80-an. 80. Iya, jadi Oke. gue lihat juga tahun 70-an pun iklan-iklan kayak Gibson, Fender gitu pun juga belum ngacu ke artis. Artisnya memang pakai itu tapi nggak difokusin ke situ. Oke. Tahun 80-an kan mulai tuh, misalkan Steve Vai kayak Carvin amplinya, Oh, iya. ya kan, Ingwe pakai amplinya Marshall dan Fender. Mulai iklan-iklan itu mulai banyak. Iya. Jadi intinya adalah exposure ke market siapa aja yang pakai barang tersebut. Oke. Nah, kalau ngacu ke sekarang, kalau banyak kan itu sebenarnya caranya masih sama. Cuman kalau gue punya metode yang agak berbeda, sebenarnya malah lebih idealis ya. Paham gue ya. Jadi gini, gue harus ngeliat dulu ini kriterianya orang ini kalau dia pakai produk, dia harus minimal dia beli atau udah punya dulu. Oke. Supaya kerjasamanya jadi lebih jujur, lebih tulus. Ya, oke. Gitu. Karena logikanya apa? Kalau dia nggak mau beli,
sekarang semua orang dikasih gratis juga mau. Iya. Itu kan logika dasar kan? Bener. Iya. Bahkan banyak ada istilahnya ada orang yang cuma mau endorse brand apa aja mau deh asal gratis. Menurut gua itu that's not the point. Yes. Karena kalau cuma mau ngomong harga, sebenarnya harga juga nggak terlalu mahal kok. Iya. Bisa aja kita kasih diskon. Ya udah, lu mau murah atau mau ini, ya udah gua kasih gratis aja kan. Oke. Gitu loh. Tapi intinya orangnya harus suka dulu dengan brandnya. Baru kalau exposure-nya dia bagus, baru nanti kita tarik nih. Oh, Kita panggil. Khusus buat salah satunya adalah artis nasional kita adalah Mas Adit dari Elemen. Adit Elemen. Nah, dia memang Halo Adit. Bro Adit. Jadi dia itu memang sudah orang lama dan dia memang banyak pakai model Les Paul. Iya. Tapi dia pun juga bukan orang baru yang mencoba Aria Pro. Dia sudah tahu dia. Dia udah tahu rekam jejaknya. Jadi kita ada tawaran kerjasama dengan beliau dan beliau juga setuju. Oke. Dan jadilah kerjasama. Iya. Berikut juga dengan para endorsi kita yang lain juga sama. Mereka juga ada history, udah tahu Aria Pro gimana, kita ajak kerjasama. Ayo oke deh jalan. Gitu. Jadi kita nggak serta merta hanya melihat, wah ini kayaknya ada artis di TikTok nih atau di IG yang rame, kita ajak kerjasama. Karena menurut gua itu jadi nggak jujur dan ya maksudnya dasarnya apa gitu loh. Apakah kalau kayak cuman ngelihat dia rame, berarti takutnya terjadi kesenjangannya adalah kesannya jadi kita yang butuh dia, bukan dia yang ngesuka produk kita. Itu menurut gua. Jadi gua dan kita dan tim gua di sini kita menilai orang juga. Ini orang ada historinya nggak? Emang udah pernah beli Aria Pro karena dia suka. Intinya di situ sih. Itu kalau buat gua ya. Dan itu kalau ngacu lagi ke tahun 70-an zaman dulu, kayak seorang Jimmy Page pakai Gibson kan dia bukan di endorse kasih gratis sama Gibson, dia beli loh. Dia beli loh. Ingwi juga beli Fendernya juga kan. Walaupun akhirnya terakhir ditawarin kerjasama kan. Nah itu semuanya berawal dari beli dulu. Ketika dia beli pakai banyak manggung di Liput TV, baru akhirnya brand tersebut nawarin, lu mau kerjasama nggak? Baru gitu kan. Nggak ada yang nawarin dari awal, lu pakai ini deh. Nggak ada. Taruhan sama gue. Jadi istilah kata kita PDKT dulu guys. Itu iya PDKT dan lu harus suka dulu. Brandnya harus suka dulu ya. Jadi kalau gitu besok gue beli Bas Arya. Nggak apa-apa. Sah-sah aja iya. Ya kalau emang bisa mutual aman aja nggak apa-apa ya. Aman, ya. Tapi kan intinya esensinya adalah orangnya harus suka dulu baru kita ajak kerjasama supaya lebih tulus. Supaya kalau namanya kontrak kan akan bisa berakhir ya, supaya nggak ada omongan miring di belakang. Betul. Maksudnya gue bukannya takut omongan miringnya, cuman poinnya adalah lu pakai Aria Pro memang beneran suka nggak? Oh emang gue beneran suka gitu. Later on dia mau pakai brand apa terserah. Tapi dia memang udah pernah menjadi keluarga Aria Pro, tapi memang karena dia juga suka brandnya dengan cara indikatornya ya dia udah pernah beli dulu sebelum kita ajak kerjasama. Itu loh. No matter belinya diskon atau enggak ya. Karena kalau diskon kan artinya orang dengan mau dapat diskon pun sebenarnya dia udah ada pengorbanan, udah ada spendnya dulu, gitu loh. Itu guys. Luar biasa, emang penjelasannya mantap ya kan. Nah lanjut lagi tentang endorse, kan kadang kan ada kayak endorsement ya, terus ada demonstrator. Nah, itu konsepnya seperti apa sih? Oke, kalau demonstrator yang pasti memang dia demonstrator dengan endorser itu hampir mirip, cuma bedanya gini. Kalau endorser itu kan udah pasti ada kerjasama lebih lama ya. Jadi ada kerjasama dengan brandnya juga dan kita pun juga akan mereport orang tersebut ke prinsipal brand pusat. Dalam hal ini dengan Aria Pro misalkan kita juga laporin ke pihak Jepangnya juga sama. Tapi kalau demonstrator memang sifatnya temporal ya. Temporal jadi yaudah case by case atau istilahnya cuma event by event. Ya udah kalau emang nih kita lagi ada project ini nih, ya udah lu demoin dong produk ini. Ya udah dia demoin tapi memang nggak ada keterikatan yang lebih dalam ya terhadap brand tersebut. Jadi ya udah istilahnya kalau kita ada reward atau ada payment ke dia ya udah by case by case aja. Gitu. Seperti itu bedanya seperti itu ya. Beda di situ. Tapi fungsinya sama sih. Intinya mungkin lebih kalau demonstrator tadi balik lagi mungkin dia cuma per event atau per by occasional aja ya. Sedangkan kalau endorser memang lebih lama pastinya. Dan dia ada kewajiban untuk mendemokan juga ya. Itu. Oke, siap. Itu. Jelas ya guys ya, luar biasa. Nah, ada satu poin juga nih kan yang bikin saya agak-agak Gusin keren juga nih gitu dalam artian ya kayak di belakang saya ini kan ada macam-macam ya. Macam-macam ya kan. Waduh, brand-brand terkenal semua. Yalah, Wall of Guitar. Wall of Guitar. Tiba-tiba Gus Win ini mengangkat kembali Aria Pro. Aria Pro, ya kan itu
gitar yang sudah lama menghilang ya Yes, kan dari dunia betul. persilatan ya. Ya, Dia persilatan. Ya kan? Persilatan gitar. Iya, dulu saya sempet lihat itu Arya Pro itu Ingwi, ya Ingwi, pakai Ingwi ya. kan, Ingwi. Terus kalau bassnya ya, Ya, tadi, Metallica ya, ya Metallica, kan, Cliff Cliff Burton, Burton ya. yang hitam tuh pernah pakai Iya, dulu. benar. Itu. Yoi. Nah ini apa yang mendasari latar belakangi untuk Gusin mengangkat lagi Arya Pro nih? Oke, Ya. oke guys, ini pertanyaannya bagus. Jadi kenapa begitu? Karena gue melihat ya, Arya Pro itu adalah gitar yang bagus banget untuk starter. Dari dulu, dari tahun 80-an pun, mereka juga dengan slogan yang sama, sebetulnya dengan sekarang. Gitar atau bass yang bagus untuk starter. Baik, di sini nggak dijelaskan starter bener-bener buat anak, misalkan anak sekolah apa enggak. Iya, iya. Termasuk Ingwi pun zaman dulu masih new rising star. Iya. Zaman dulu Ingwi belum sebesar sekarang loh. Iya. Cliff Burton itu juga diajak kerjasama tahun 84, di mana Metallica aja keluarin album pertama yang Kill 'Em All Iya, aja Kill 'Em masih baru setahunan. Masih tahunan. Jadi di situ mereka tuh memang melihat orang-orang baru, malah belum malah mereka nggak ngambil ke rockstar lama enggak. Iya. Jadi visi misi mereka adalah mengangkat orang-orang baru Ya. yang memang akan menjadi rising star di masa depan. Oke, Entah kenapa mereka bisa membaca saat itu bahwa wah ini akan jadi orang besar nih. Udah kelihatan. Iya udah kelihatan gitu loh. Luar biasa. Udah kelihatan. Iya. Nah itu yang gue suka. Terus kedua juga memang brandnya pun juga bagus. Oke. Iya brandnya bagus dan makanya kenapa line up harga Arya Pro itu juga nggak ada yang terlalu mahal-mahal banget. Ada yang custom shopnya ada, Ada tapi custom shop, ya. memang segmennya mereka nggak ke situ banget. Memang mereka lebih ke yang untuk entry level atau untuk orang-orang ini profesional yang mau main tapi sebagai apa ya, new entry star lah gitu lah. Oke. Betul. Oke. Jadi itu yang gue suka dan emang gue juga tadi nomor 2 1 sama 2 tadi lebih ke filosofi produknya. Filosofi, oke. Ketiga gue pun pegang produknya emang ternyata bagus juga. Oke. Karena gue termasuk orang yang idealismenya tinggi. Gue nggak mau punya barang jelek. Yes. Kalau gue ya. Ya. Karena gue sehari-hari udah jual gitar yang premium. Udah Gibson, Fender atau gitar-gitar custom shop yang lain. Oke. Ya maksudnya kalau megang gitar yang maksudnya bukan di kelas itu tapi kalau jelek malu coy. Iya benar. Malu lah. Beban modal juga kita. Iya memori juga, Beban iya lah. modal juga, Ya iya. lu cuman gara-gara cuan ya maksudnya oke kita semua orang fokusnya cari cuan ya. Oke. Iya cari untung, Pasti, cari duit. pasti. Tapi kalau cuman itu doang Iya. kalau itu doang yang diutamain kayaknya Iya come on sih. man gitu loh. Iya. Ada there's something else yang bisa dilakukan kok. Kalau cuma nyari cuan doang ya gitu ya. Benar. Jadi 3 hal tadi. Kedua, pertama filosofinya, terus kedua memang pilihan produknya untuk Oke. yang orang-orang entry, ketiga memang barangnya juga bagus. Oke. 3 poin tadi. Oke. Wah, Yes. luar biasa berarti udah paket komplit tuh. Yes. Nanti kalau bicara Arya Pro saat ini nih build-nya itu dari impor atau udah di lokal? Oke, jadi Arya Pro sendiri memang dia made in-nya, corporate-nya Ya. masih dari Jepang. Oke. Untuk made in dia ada 3, ada made in Japan-nya, Oke. made in China, dan made in Indonesia. Ya, paling banyak memang adalah made in China dan Indonesia yang beredar ya, karena memang harga Jepang sekarang harganya udah nggak affordable. Oke. Orang Jepang pun menyadari, Iya. iya karena inflasi di negara mereka dan lain-lainnya, labor cost dan lain-lainnya, Yes, iya. harga made in Japan udah nggak terjangkau lagi. Iya, Jadi iya. mereka membuat semen baru, tapi tetap dengan quality control yang baik. Itu. Iya. Yoi. Oke, luar biasa. Nah, kalau masih nyambungin Arya tadi, Arya betul. ini nggak ada serinya ya? Ini ada salah satunya. Nah ini malah yang custom shop. Nah ini nih. Yang ini. Ada yang ini. Sama ada yang custom shop yang malah 34 juta tuh. Oh, Nah ini yang Jepang nih. 34 juta Nah coy. ini yang Jepang. Nah ini Jepangnya nih. Oke, Benar. oh iya gold plated semua. Iya, Oh, benar. luar biasa. Jadi dia semua series ada ya, Strato, ada Atau Tele ya ada. Strat, Tele, terus model Les Paul juga ada. Hollow bodinya juga ada juga. Komplit ya. Komplit. Iya. Komplit. Karena memang mereka visi misinya itu sih. Mereka menyediakan gitar-gitar untuk entry. Jadi entry-nya bukan hanya untuk entry level, tapi entry artis pun bisa juga. Iya. Iya. Oke, mantap. Entry artis pun bisa juga. Sekarang sudah banyak banget kayak kita lihat di dunia medsos, Iya. gitaris-gitaris, kecil-kecil jago-jago banget. Iya, kan, iya, ya kan? iya. Nah, sepengetahuan Om Guswin ini Iya. seperti apa sih dunia pergitaran zaman now ini? Zaman now ya. Ya, Oke. zaman now. Kalau dari aspek main, semuanya jago sih. Iya loh. Pas. Sadis loh. Maksudnya benar-benar orang-orang. Nah makanya tadi kalau yang tadi gue bilang ya, di zaman dulu ini ada hubungannya nih sama yang tadi Iya. kita sesi yang sebelumnya Iya, yang iya. ngomongin tentang
kenapa ada major label. Ya. Kalau dulu kan memang industri musik itu sangat dikuasai oleh orang-orang atau si produser-produser yang tersebut lah, Ya. yang masuk major label, baik Ya. dari dunia hiburan, baik secara dunia permusikan maupun dunia TV-nya Ya. juga sama gitu loh. Jadi hanya orang-orang yang jago, yang atau terpilih ya, mungkin nggak jago banyak ya. Jago banyak. Di zaman itu pun orang jago banyak, tapi yang terpilih untuk masuk ke media hanya orang-orang tadi. Ya. Kalau sekarang kan semua orang kita punya kehendak bebas yang bisa istilahnya ya udah, gue punya karya, gue tinggal upload YouTube, segampang itu ya. Masukin Spotify segampang itu. Jadi menurut gue sangat ini sih kesempatan buat berkarya buat anak-anak Gen Z sekarang banyak banget. Iya. Tapi ya the thing is mereka kebanyakan ya menurut gue hanya berkarya di dunia maya. Yes. Karena menurut gue ya musik itu akan lebih asik, lebih hidup kalau bisa di-perform secara live. Ngeband salah satunya, iya, atau di audience. Tapi di audience pun juga kalau pakai backing track menurut gue juga kayaknya lebih baik kita menghidupkan musik secara benar-benar human ya. Human semuanya Human ya. Gitu. Tapi apakah perkataan gue ini perkataan orang zaman dulu? Menurut gue ya bisa iya bisa enggak ya. Iya. Bisa iya bisa enggak karena ya esensinya musik ya kita bicarakan musiknya juga bukan musik elektronik ya. Kenapa salah satu komponennya harus ada yang elektronik? Ya maksudnya dengan catatan tadi ya backing track ya. Gitu maksudnya kenapa nggak dimainkan semuanya secara human? Itu. Jadi kalau buat anak-anak Gen Z secara minusnya gue nggak bilang minus yang gimana ya. Cuma maksudnya dibandingin zaman dulu sebaiknya harus banyakin di-perform secara live, bawakan musiknya secara live, itu jauh lebih asik. Jadi konten materinya atau untuk marketingnya nggak apa-apa lewat sosmed atau lewat YouTube ya. Tapi kalau untuk mainin yang beneran itu beneran energinya harus disalurkan lewat live. Itu menurut gua ya. Tapi kalau mau jago, ampun jago semua lah. Gila loh kita. Gila. Kecil udah. Iya beneran. Gila. Ingwi Petrucci. Dimakan semua. Dan itu keluar semua. Jadi sampai saat ini gue berpikir sebenarnya di zaman dulu ketika ada misalkan seorang Ingwi keluar atau seorang Eddie Van Halen keluar ya di tahun 78 dulu keluar itu sebenarnya orang-orang yang gue bilang beruntung sekali. Bukan hanya sekedar beruntung sekali karena mereka yang terpilih. Tapi gue yakin ya di saat itu sebenarnya udah ada yang bisa main kayak mereka. Bisa. Gue yakin. Cuman memang saat itu medianya media tidak memilih mereka. Nggak memilih mereka gitu loh. Saat itu. Gitu loh ya kan. Setuju juga. Itu. Takur. Iya. Iya, kalau saya pribadi nambahin kayak masalah tadi perform ya kan. Kayak band-band zaman dulu kan kita lihat band-band rock ya, ini rock. 90-80 ya kan. Mereka tuh matangnya di panggung. Matangnya di panggung. Matang di panggung. Betul. Ya kan? Jadi benar-benar live banget. Betul. Ya kan? Skillnya diuji di panggung, semua pengalamannya di panggung. Kalau sekarang agak kebalikan. Agak kebalikan. Ya, karena lebih banyak di rumah atau di studio. Itu dengan proses editing mungkin ya. Kita nggak tahu tapi kan. jangan editing dulu kan. Mau perform dong. Iya kan, bisa diulang berapa kali gitu. Kayak tempo hari ada tuh yang main gitar kiri pakai melodi sama tuh. Iya. Ada juga keren tuh. Iya. Seperti itulah. Oke, luar biasa. Lanjut lagi nih. Tadi mungkin sobat-sobat rockers, sobat ngorok ini pengen beli equipmentnya di sini nih bisa di mana aja sih? Ada di mana aja gitu loh. Jadi kalau untuk lokasi store kita ada dua ya, secara yang physical store ya. Jadi satu itu ada di Dan Mogot Arcadia ya. Itu ada Gusin Guitars dan juga toko gitar bagus. Nah itu kalian bisa lihat di Google Map ya. Ketik aja di Google Map ada Gusin Guitars atau toko gitar bagus. Satu lagi ada di SCC Senayan. Itu untuk toko gitar bagus. Toko gitar bagus. Nah, tapi ada juga ini corner Gusin Guitarsnya ada juga. Jadi kita siapin corner kecil khusus di situ untuk inventornya Gusin Guitars ada juga di situ. Jadi nggak semuanya entry level yang di Senayan, tapi ada yang premiumnya ada juga. Ada juga, walaupun nggak sebanyak yang di sini ya, karena di sini kan kita adalah tempat pusatnya. Gitu. Tapi kalian yang di Jakarta kejauhan ke arah Tangerang atau Jakarta Barat, SCC Senayan aja udah paling asik. Paling asik tuh tempatnya. Sebelahnya banyak sate Taichan loh. Sate Taichan. Sama ada gulai. Ada gulai. Habis beli gitar makan dulu kita. Iya. Kalau istri kalian atau pasangan atau pacar kalian bosen, suruh aja nyebrang Senayan City kan. Atau Plaza Senayan udah. Sambil bawa gitar kan. Iya, yang penting jadi semuanya damai. Jadi pulang-pulang bawa gitar tapi istrinya bawa tas LV deh. Ya, lebih boncos istrinya. Malam beli tas dong. Malam beli tas ya. Ya dililan dengan pasangan kalian guys. Biar aman hobi. Biar aman bener. Disuap dulu makanya.
Kalau enggak repot. Repot, Ada kejadian repot. kan kita beli gitar Gibson. Iya, beli gitar Istri Gibson. nggak tahu nih. Nggak tahu, iya. Dijual sama dia. Dijual. Jualnya Wow, murah lagi 5 kan. juta. 5 juta. 30 juta. Aduh, Bang, kita udah laku 5 juta, Iya, Bang. udah laku, Mahal kan? men. Jadi 20 juta. Mau bilang jujur. Boleh yang jujur. Bisa dimarahin. Dimarahin, serba salah ya, serba salah. Iya dah, 5 juta tuh. Bener. Nggak, bercanda. Nah, kedepannya ada program apa nih, Gus Win ini? Oke, dari Gus Gitar, rencananya. yang pasti kita kalau secara idealisme gua Ya. dan juga untuk visi misi toko tetap sama ya. Kita Ya. tetap akan memberikan barang-barang yang terbaik untuk para musisi, Ya. khususnya gitaris dan basis juga ya. Oke. Terus kemudian juga kalau untuk program-program, yang pasti kita ada program-program yang memang menarik seperti, ya misalkan kayak tadi, ada tawaran kerja sama endorsi, bisa. Ya. Yang penting syaratnya tadi, gue sih nggak neko-neko ya. Ya. Yang penting kalian suka dulu dengan barangnya, dan dengan caranya tahu suka barangnya, ya dengan cara ya tadi beli Ya, ya. beli Ya lah. no matter belinya Beli. diskon atau enggak Ya, itu soal lain. Ya, ya. Tapi kalau dengan mau beli berarti artinya udah ada pengorbanan. Ya. Orang yang berkorban berarti dia udah suka sesuatu tersebut. Gitu loh. Sama halnya kita berkorban terhadap sesuatu misalkan ya misalkan kita dengan ya ini mungkin terlalu jauh contohnya Ya, ya. Misalkan dengan pasangan hidup ya kita ngapain berkorban dengan pasangan hidup kita gitu kan. Ngapain kalau kita nggak sayang atau suka sama dia kan gitu loh. Yes. Logikanya itu ngapain ya kan. Yes. Nah, jadi segala sesuatu memang ada harga yang harus dibayar itu Ya. filosofi gua. Tapi kalau kalian udah melakukan itu dan ingin kerjasama, kontak aja. Nggak apa-apa. Itu tawaran bagus. Luar biasa. Yang lain-lainnya juga kita akan masukkan juga artis-artis tersebut ke lini internasional line up-nya si Arya Pro dari ke Prinsipal Pusat. Gitu. Jadi nggak cuma yang regional Indonesia tapi langsung skala internasional lah. Oke. Jadi kesempatan untuk bermusik atau berkarya atau dapat tawaran kerjasama dari pihak internasional mudah-mudahan lebih besar. Itu. Luar biasa. Ya, Ya. mantap, luar biasa. Yes. Mungkin ada next time ada kayak coaching klinik lah. Ada, pasti ada, kan? Mungkin pasti ada, nanti betul, ada betul. gitu. Kita lagi merencanakan coaching klinik atau klinik yang memang tentunya lebih menarik, yang nggak gitu-gitu aja lah. Iya benar. Karena kan udah banyak ya klinik-klinik Sumura, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Nah, Yes. kita lagi merencanakan something yang memang nggak gitu-gitu aja. Enggak gitu. Nah, ini nggak gitu-gitu aja. yang gimana-gimana aja. Ya, bener. Luar biasa. Oh iya Bisa dong. Bisa nanti. Kita harus jalan bareng nih. Jalan bareng, iya dong. Satu visi misi, satu frekuensi kan. Iya. Yes, karena ya oke kita tunggu aja pokoknya nanti programnya ya sobat Robot Rocker. Nanti lu bisa hadir tuh nanti biar lu bisa tahu langsung nih Langsung. kualitas dari gitar-gitar di sini seperti Iya. apa. Atau lu mau datang langsung sini boleh. Datang banget. aja, iya datang langsung. Bisa nyoba-nyoba boleh kan? Yes, boleh banget karena kayak tadi gue bilang ya, Iya. tadi yang di tengah-tengah Bapak, ya gitar tuh esensinya harus dicoba sih. Coba bener. Harus dicoba. Kalau bisa usahakan nyoba deh. Ya. Gitu. Karena kalau cuma melihat foto ya apa ya, fotonya nggak salah, Ya. tapi yang salah pikiran yang membaca Oke. atau pikiran yang melihat fotonya. Oke. Kan dia bisa berasumsi ngeliatin model Les Paul misalkan, ini pasti naiknya tebel nih atau berat. Padahal siapa tahu Les Paulnya nggak seberat atau nggak setebel itu. Oke. Atau sebaliknya, lihat model tele yang kecil mungkin, ini kayaknya naiknya tipis, padahal belum tentu juga. Gitu loh. Yang jahat dari pikiran manusia adalah asumsi Oke. yang tidak terbukti atau dia belum membuktikannya. Yes. Ya, itu filosofinya. Luar biasa itu main filosofi ngeri. Udah filosofi. Kalau gue emang ya buat tambahan audiens juga ya, gue Iya, cukup mendalami filosofi di pergitaran ini sih. Oke. Karena gue selain main, gue tahu juga esensi barangnya dan juga gue tahu ini value barangnya. Makanya gue cukup ngedalamin esensi ini supaya apa tujuannya konsumen yang beli juga nggak kecewa. Benar-benar. Itu sih. Nggak kaleng-kaleng emang. Nggak kaleng-kaleng. Nah ini ada yang nanya juga ke saya nih. Ya, nggak? Ini Gus Win ini dilihat kok lebih banyak ke gitar gitu loh. Lebih main gitar, oke. Ya kayak di bass nggak ada Oke. atau produk lain Ya. nggak ada tuh. Mungkin ada alasan tersendiri. Ada kan? alasan di sini. Oke. Jadi lebih tepatnya sebenarnya kalau bass tetap kita sebenarnya ada. Ada, oke. Tapi kenapa jumlahnya lebih dikit? Terus terang dulu kita sebenarnya komposisinya lumayan banyak. Jadi 70-30 atau 65-35 lah. Oke. Cuman terjadi itu setelah pandemi memang demand bass ke kita tuh turun sekali. Turunnya jauh benar-benar jauh oke. banget. Oke. Jadi akhirnya kita memutuskan juga untuk stok inventory bass kita bikin lebih dikit. Hmm. Bisa dibilang 90-10 atau 95-5% malah. Oke. Dikit banget. Jadi maaf ya para sobat basis kalau agak minim, tapi kita tahun depan kita rencana Sian jadi basis nih. tapi tenang aja. Tahun depan
Rencana kita akan naikin lagi volumenya lah. Mantap. Paling nggak 7525 lah. Iya. Kita naikin pelan-pelan lah. Yo, iya. Boleh juga nih. Iya, boleh juga. Karena ya ujung-ujungnya kan kalau di toko atau kita berbisnis kan kita melihat mana yang memang lebih hot item yang lebih cepat muter lah. Iya, gitu lah. marketnya juga harus Betul. dilihat kan, market di Nah, mana. kenapa? Nah, justru pertanyaan nih ke basis nih. Iya, iya. Ya, kenapa kalian basis tuh tidak beli-beli terus? Iya. Nah, itu justru pertanyaannya. Jadi sesuai dengan apa speknya ya. Kalau Yes. kayak gitar kan gampang putus sebenarnya. Oke, iya. Gampang karatan mungkin. Oke, Kalau bass kan awet dong. Iya kan? Make sense sih. Bassnya nggak gampang putus. Iya. Karatan enggak. Iya, iya, Kalaupun iya. ini gue rebus. Gue rebus. Jadi awet. Jadi awet. Jadi mau beli males gue. Ke satu di situ. Iya. Kedua emang mahal sih bass. Bass emang mahal. Bass sih mahal. Kalau gue boleh nambahin boleh nggak, Mas? Oh boleh Jadi gini, siap. Ini Nah, tapi menurut gue ini pandangan gue sebagai gitaris ya. Maksudnya ya gue juga melihat kebutuhan basis gini. Iya. Basis itu adalah elemen terpenting di musik selain drum. Drum kan adalah tempo keeper ya. Bener tempo kita. Bass drum itu tempo keeper. Iya. Bass itu temannya drum. Iya. Ya kan? Nah, mereka ini memang justru paling dominan sebenarnya. Tapi mereka paling dominan tapi mereka menjadi istilahnya tuh mungkin kalau kayak sepak bola tuh kiper ya. Kiper. Jadi bukan offense. Kalau yang offense tuh cenderung keyboard ya selain vokal ya. Kita nggak ngomong vokal, teman keyboard sama gitar. Yang juga frekuensinya juga kayaknya lebih kedengeran lah. Ya lebih tinggi deh. Betul. Lebih tinggi. Karena kuping manusia kan cenderung mendengar lebih ke mid to upper frekuensi ya, ketimbang yang low frekuensi ya. Jadi kalau menurut gue bisa jadi basis itu nggak banyak maunya ya, bener nggak sih, Mas Bo? Iya, bener juga sih. Ada benernya juga ya? Bener juga emang. Mungkin banyak maunya tetap, tapi Iya. ini ketika kebutuhan dasarnya udah cukup, kayaknya ya that's enough. Iya. That's enough gitu ya. Itu. Ya Karena kan? nggak perlu macam-macam sih sebenarnya. Iya, bener. ya karena itu ya tadi ya. Kebutuhan lagu juga sebenarnya sih. Kebutuhan lagu juga ya. Gue pribadi main di kafe kan, Mhm. ya kan. Kebutuhan lagu juga. Oke. Kalau lagunya memang nggak nuntut gue banyak modulasi ya, gue nggak banyak nuntut juga sih. Nuntut juga kan? Iya, bener. Kayak Mentoporti nggak. Iya, bener. Yang penting Iya. kayak preamp atau Betul. gue lah udah jalan. Betul. gitu. Iya, Cuman iya. kalau gue mau nambahin ya Om ya, Boleh, gimana itu? bass ini memang fundamental banget. Betul. Dalam artian gini, Iya. kita manggung, bass salah itu Bahasa. paling dilihat. Iya, emang iya. Paling dilihat, Emang iya. walaupun satu Emang not. iya. Tapi sorry gitaris ya. Gitaris, gue juga gitaris sih. Lu kalau Iya, lupa, dan gue juga banyak salah juga. lu kalau lupa chord, lu bisa lepas tangan. Bisa lepas tangan, Ya kan? iya. Musik tetap jalan. Dalam jalan ya. Tapi bass lepas Bass, tangan iya. nggak bisa. Iya, benar. Iya kan? Benar, Drum benar. giant, Iya, bass emang iya. lepas tangan. Emang langsung, iya. Wih, basah banget. Benar. Tapi kalau gitar nggak bisa. Dia lepas dia aman. Iya, benar. Atau dia benar. mau ngisi harmonisasi Benar, aman. benar, Harus benar. main chord. Benar. Jadi Makanya tadi jangan yang main bassis deh. Benar. Makanya kayak tadi gue bilang, bass sama drum itu udah paling penting. Iya, Di musik ya, kita ngomong musik modern, Oke. dua ini. Karena drum sebagai tempo keeper, Ya. nah si bass memang ya udah temenan, ya pasangannya sama Ya. drum juga. Ya. Gitu loh. Sisanya justru malah penjaga rhythm section terbaik, bukan terbaik, memang penjaga rhythm section, ya bass Ya. sebenarnya kan. Benar. Itu sebenarnya. Iya. Tapi mungkin jiwanya humble ya. Ya, makanya nggak banyak mau beli-beli apa. Jadi ora, yang penting fondasi tetap dijaga, ya kan? Duitnya nggak ada. Pengen beli sih. Ya lu pengen beli ya. Duitnya nggak ada. Sampai ada meme itu yang gue liat di gitu. Iya. Ya pokoknya kalau vokalis gini. Oh, cewek. Ini cewek, gitaris juga gini. Ya giliran basis kasihan banget Basis sendiri. cowok. Ya cowok. Kalau nggak sama basis sendiri malah Basis sendiri. Ya begitu. Kasihan. Ya begitu. Ya itulah. Tapi itu ya. Nah mungkin bisa juga tadi pertanyaan tadi kenapa nggak banyak bass? Mungkin tadi ya. Iya. Ya sejak pandemi Oke. orang mungkin lebih menyadari bahwa konsumtif yang berlebihan kayaknya nggak ada gunanya dalam Iya. arti ya gue bilang. Iya. Gunanya tetap ada tapi Iya. gunanya tadi dalam arti Iya. adalah Oke. kayaknya terlalu wasting jadi akhirnya para basis tidak banyak berbelanja ketimbang gitaris ya. Iya. Ya kan? Karena gitaris tuh istilahnya ganti efek satu aja misalkan dari chorus jadi flanger aja jadi Iya. beda banget. Iya, benar. Karena tadi mungkin lebih ke mid dan upper frekuensi ya. Iya. Yang lebih audible. Iya. Lebih audible gitu loh kan. Iya memang. Iya kan? Ya karena dari segi efek aja dia harus update terus kan. Update terus. Sound-soundnya juga. distorsinya. Yes, ya kan? betul. Nggak mungkin kasarnya dia pakai Betul. efek lama sekarang. Betul. Kayaknya aneh aja soundnya. betul. Kayak- Jadi jajannya lebih banyak ya jajannya ya. Iya. Emang perlu update. Tapi kalau Perlu bass update. ya nggak perlu banget. Ya, selama nggak esensial banget, yang Iya. fundamental banget, Iya. ya udahlah, kayaknya Iya. pakai aja lah gitu ya. Benar. Benar. Luar biasa. Nah, seru obrolan luar biasa. Seru. Nah sekarang saya mau nanya tentang Hmm.
harapan dari seorang Om Guswin nih Ya, tentang dunia musik Indonesia saat ini seperti apa? Oke. Ya kan? Mungkin ada dari Om Guswin melihat perkembangan ya dunia musik nih ya. Iya. Bukan dunia gitar aja. Iya, ini musik ya. Mungkin ya sepanjang pemantauan Om Guswin seperti apa sih dunia musik Indonesia sekarang lah. Oke, Indonesia sekarang ya. Oke, gini, kalau harapan gue adalah gue pingin kalau bisa dunia musik Indonesia tuh masuk ke kancah dunia, yang benar-benar dunia ya. Jadi kancah dunianya kita kebanyakan kalau dengar musik-musik di mall atau apa kan kebanyakan musiknya adaptasinya dari Amerika ya. Ya memang hubungan kita dengan Amerika juga dekat sekali sih. Dan memang musik Amerika memang musik dunia yang udah terkenal di seluruh dunia juga. Cuman gini, gue sering banget itu ke negara Jepang ya. Nah Jepang aja mereka banyak dengerin ini lagu-lagu mereka sendiri gitu loh. Nah harapan gue adalah lagu-lagu yang ada di kita atau yang memang bikinan Indonesia banyak juga diputar di publik tempat umum. Tapi kita pun juga nggak merasa underestimate dengan musik tersebut gitu loh. Jadi balik lagi itu mentality ya. Jadi mentality gimana kita menghargai musik yang sesama karya anak bangsa. Tapi juga hasil karya anak bangsanya juga harus bagus juga. Jadi harus dua-duanya harus. Jadi intinya worth it untuk memang digunakan secara khalayak ramai juga. Kayak tadi misalkan jalan-jalan di Jepang gitu kan, misalkan lagi ke mana nih Shinjuku atau Shibuya. Dia orang dengerin lagu Jepang kan gini-gini. Tapi lagunya emang bagus, jadi emang layak untuk diperdengarkan secara umum kan gitu loh. Nah itu harapan gue sih. Jadi ya minimal dari situ dulu ya startnya ya. Ketika orang udah mengapresiasi itu, nah ketika diputar di negara lain pun juga orang akan tahu nih jadi terbiasa nih. Itu satu. Kedua kalau dari artisnya, nah gue nggak tahu ya kalau dunia keartisan di Indonesia gimana. Cuman kalau bisa sih jumlah artisnya juga lebih diperbanyak gitu. Artisnya bukan artis yang nah ini nih, kalau ngomong artis nih, Indonesia kesannya selebriti ya. Gue ngomong selebriti. Artis itu kalau bahasa Inggris kan artinya kan seniman ya. Senimannya harus dibanyakin. Bukan selebritinya. Selebritinya nggak salah ya. Mereka dengan lingkaran. Kalau artis, kalau selebriti jadi song artis. Iya makanya. Jadi song artis gitu loh. Siap. Menurut gue Indonesia terlalu fokus ke selebritinya kalau ada karya. Menurut gue itu, ya gue nggak tahu ini salah atau enggak ya. Cuman menurut gue alangkah baiknya banyakinnya senimannya yang harus diangkat, bukan hanya selebriti. Ya selebriti karena mereka bisa berkarya atau mereka bisa mengekspos dirinya dengan ini mereka lah. Karena mereka punya link dan juga mereka punya kemampuan finansial yang baik. Ya itu haknya mereka. Tapi yang senimannya kalau bisa dibanyakin dan ya itu tadi dengan banyaknya seniman tadi, chance tadi untuk karya-karya yang banyak terdengar dan bisa merangsang seniman yang lain juga itu akan jadi nyambung gitu ya. Jadi bedain guys, selebriti dan seniman. Walaupun sama-sama dibacanya artis. Ya kan? Artis. Kalau di luar bahasa luar negerinya artis. Cuman di sini kenapa kita jadi selebriti ya? Gue bingung. Tapi konotasinya sebenarnya beda. Iya, makanya. Ya itulah. Nah, itulah ya. Literasinya kurang. Literasi kurang. So banget ya ini ngomongnya literasi. Benar. Pakai terasi aja. Makanya. Oke. Gue mau spill dulu sebentar nih sebelum kita tutup podcast sekarang nih. Ini di sebelah kayaknya ada gitar antik juga nih. Wah ini. Mana nih? Nah ini apa ini? Ini apa ini? Oh yang ini? Wah. Oh oke. Ini gitar apa nih? nih? Nanti dimainin. Ini kayak jarang-jarang lihat Schecter bisa reverse headstock. Oke, ya jadi gini, kalau boleh cerita dikit, ini memang Schecter yang memang gua custom order pesen sendiri langsung ke Schecternya Amerika. Ke California sana? Langsung di California, langsung di Sun Valley. Jadi emang gua custom ini, karena ini, jadi gua membuat ini menunjukkan memang gua suka dengan brand Schecter. Dan juga ini salah satu contoh hasil karya mereka. Karena kan gua juga di sini kan kita di Gusin Guitars kan terima orderan Schecter juga. Jadi udah banyak customer yang memang pesan Schecter bukan yang beli jadi, tapi mereka memang pesan speknya mereka sendiri. Custom juga ya? Custom sendiri. Gitu. Ini gue bikin ini memang, gue nunjukin nih ke kalian Bapak, ke para konsumen, Bapak, gue bukan cuma jual tapi gue pun juga beli gitarnya juga gitu loh, dan gue memilikin gitu. Jadi seperti filosofi yang tadi gue bilang, kita cinta, kita berani berkorban. Dulu. Nah gue bikin ini. Jadi memang speknya spek yang gue rancang sendiri. Basicnya mirip kayak Yngwie Malmsteen sebenarnya. Basicnya ya, jadi strato model dengan scallop fingerboard. Scallop dia. Scallop juga sama scallop juga. Cuman memang ya gue nggak mau miripin Fender banget karena
kalau mirip Fender ya beli Fendernya aja ya. Beli Fender aja tuh. Ya ada something yang memang gue custom menurut speknya gue. Ya. Gitu, bukan speknya Ingwi nih. Jadi ada adaptasi dari model Ingwi, tapi tetap ada speknya gue juga. Salah satunya reverse stock, Ya. pakai locking tuner juga. Tuner. Terus kemudian ya 3 pickupnya juga dia tidak ada noise-nya juga. Oh, noiseless. Terus ini 2 point, Bukan. ya gitu. Luar biasa. Ini nggak ada di dunia cuma ini doang ya berarti. Cuma ini doang. Tapi kalau mau dipesen lagi bisa. Bisa ya. Bisa, karena kan si Sector memang dia bisa membuat inian lagi bisa Ya, dia. ya, Tapi ini memang bukan mass product, ini emang ya the one and only product aja. Ya, Yoi, tapi tidak dijual bebas ini ya. Nggak dijual bebas. Iya. Iya, tapi kalau mau beli ya monggo aja kalau harganya pas kan. Yo. Roh kan, ya kan gue bisa pesen lagi. Ya nggak masalah. Iya. Sepil dong harganya Iya, berapa? spill. Custom dong. Kira-kira berapa nih? Ya, kalau harga memang gini, kalau harga gitarnya kalau kalian custom apa, ya itu tergantung ya. Makin Ya. tinggi speknya, makin tinggi harganya. Oke. Makin sederhana speknya, makin rendah harganya. Tapi buat gambaran aja, yang gua bikin ini, memang itu harganya di 95 juta. Ini ya. Alamak. Ya ini tahunnya 2024 ya. Iya. Ya, bukan nanti kalau takutnya nanti video kita di tahun 2070 beda lagi Beda ya. lagi. Mungkin 270 juta atau berapa kan. Iya. Aduh. Ya 2024 ya harganya segitu. Gue berasa naik mobil megang gitar ini. berasa nih mobil. 65 juta, King. Ya, tapi dengan spek ini ya, kalau speknya lebih sederhana, Iya. harganya lebih rendah gitu loh. Jadi ya luar biasa. Mantap. Mantap. Berarti ini pegangan ya. pegangan. Buat pakai konser. Pegangan. main, ya. Ya, Luar biasa. Luar biasa. Mantap ya guys ya. Beginilah. Luar biasa. Kalau lu mau custom langsung kontak aja ke Om Gus Wi. langsung aja, langsung. Nanti Ya, lu kita bisa- pun juga menyediakan jasa konsultasi custom gitar, ya sama pesannya sama kita ya. Tapi kalau nggak pesan sama kita pun juga nggak apa-apa. Oke. Ya, cuman emang ada fee ya. Ya, Kalau ya, untuk pasti. yang konsultasinya mau sama brand lain. Yes, Misalkan kalian mau custom yang Fender, atau kalian mau custom yang brand-brand lain yang Ya. mungkin sama distributor lain nggak apa-apa. Konsultasi sini aja nggak apa-apa. Ya, Iya. Oke. Gus Win ini nggak cuma ngejual alat ya. Iya. Tapi dia juga bisa untuk apa? Ini servis lah. Service, Iya. tuning dan Tuning lain-lain. dan lain-lain bisa, ya. ya. Oh, guys, Ya konsultasi juga bisa juga, Bisa iya. juga ya, luar biasa emang. Betul. Atau untuk modifikasi bisa. Kalau yang terlalu berat emang nggak bisa, kita Oh, nggak keterbatasan bisa, tools. Tapi Oke. untuk setup yang proper, enak, nyaman, pasti bisa. Pokoknya Iya. dibikin enak gitar lo ya. Yoi. Luar biasa. Di treatment di sini lah. Iya teman, betul. Luar biasa. Oh, star racing. Nanti bingung. Bisa. Balap liar. Balap liar. Aduh, nggak kerasa kita udah mau 1 jam lebih nih ngobrol ya. Ya, Luar biasa nih. Sekali lagi terima kasih nih buat Om Gus. Thank you juga. Tapi sebelum saya tutup, thank you juga nih. oh iya, sebelum saya tutup nih Om, Iya. saya mau minta masukan atau ya kritik dan saran dari Om Gus Win tentang Iya. podcast Ngorok ini. Oke, podcast ngorok ya. Mungkin ada testimoni apa? Testimoni buat apa ya? podcast kita ini. Siap, oke. Kalau testimoni gue yang pasti, ya first of all, gue thank you banget buat Mas Adi sama Sama-sama. Mas Razi ya, Siap. yang udah nyempetin datang sini dan mengundang gue juga sebagai sebagai host ya di Luar sini. biasa emang. Ya. Thank you banget. Jadi kalau menurut gue ini perlu ada sih. Jadi podcast yang seperti ini, Siap. kayak ngorok ini ya, terutama Ya. lebih membahas ya tentang dunia musik rock ya. Dunia musik rock. Dunia musik rock. Tadi juga udah ngulik di gitarnya juga. Jadi menurut gua gini, semuanya saling bersinergi. Ya. Jadi kenapa musik rock bisa ada? Ya karena kan musik rock itu sebenarnya dari spiritnya orangnya dulu. Iya, spirit. Dari spiritnya dulu. Ya, ya. Tapi spirit itu bisa tersalurkan dengan baik. Juga dengan instrumen yang memang bisa mensupport spiritnya tersebut. Iya. Dalam hal ini adalah pemilihan alat yang benar. benar. Ya kayak tadi gue bilang, ya kalau orang mau mainin lagu Megadeth atau Metallica dengan gitar hollow body-nya Iya, iya. Fat Metal ini bisa Iya, aja, bisa tapi kan sih. bukan alat yang tepat. Iya, kan? iya, Jadi benar, harus didukung sama alat Iya. kiri yang tepat juga. Benar. Jadi itu semua relate sih, seperti lingkaran. Benar. Kalau menurut gua ini dibanyakin aja. Siap. Yakin aja Mas, dan juga Siap. mungkin untuk yang melihat juga mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Yes. Jadi menginspirasi dan Mudah-mudahan. mengarahkan ke jalan yang tepat untuk kalian Yes. semua gitu. Yes, luar Tuh. biasa. Karena bakal banyak ilmu, tips dan pengalaman di sini yang Pengalaman di sini kita bisa. kupas dari seorang narasumber gitu. Narasumber, betul. Bukan betul. main. Oke, Thank you. biasanya kita nih suka ada pertanyaan. Banyak. Nanti dari Abang Oji di pandunya. Oke. Silakan Abang Oji, pertanyaannya berat nih. Berat nih. Oke. nih. Ya, ini pertanyaannya singkat sih Om, cuma Oke.
alasannya harus dijelasin. Alasannya dijelasin, oke. Goswin kan gitaris ya, Yes. suka gitar tipe Strato atau Les Paul. Oke, kalau saya pasti Strato. Strato dong, Ingwi. Strato. Sebenarnya kalau suka dua-duanya, tapi kalau cenderung pilih salah satu Strat gitu. Karena kalau buat gua untuk style main yang gua mainkan memang gua lebih ke Strat sih. Iya. Pengaruh dari neck gitu enggak? Enggak, memang dari ergonomis gitarnya dulu sih, sama pilihan suara ya, tone yang dihasilkan gitu kalau di situ. Fokusnya di situ kalau gua. Oke, next. Oke. Suka pick up single coil atau humbucker? Oke, gua suka single coil, tapi yang tone-nya agak humbucker, tone-nya ya, bukan, tapi outputnya tetap single coil. Sama kalau pick up humbucker itu gue suka outputnya harus kecil. Outputnya harus kecil, outputnya. Karena apa? Dengan output kecil kita lebih ngontrol tuh lebih gampang. Output kecil kalau gue ibaratin itu seperti kalau kayak binatang tuh lebih jinak. Jadi kalau kita mau tweaking di preamp atau di recording kita mixing itu lebih gampang dijinakkan ketimbang kalau pick up yang high output ya. Oke. Gitu. Oke. Itu. Oke, next. Suka tremolo pitch atau up down? Nah ini susah. Sebenarnya kalau ada satu lagi nggak? Sebenarnya kalau bisa tremolo yang nggak up down sih. Kalau boleh. Tapi oke, kalau cuman jawabannya itu, ya mungkin gua akan menjawab ya tremolo up down ya. Up down. Karena dari up down gua bisa bikin supaya tremolo yang nggak up down tapi cuma down doang. Down doang. Cuma down doang gitu. Kalau gua tetap masih butuh tremolo. Bisa. Iya. Masih tetap lah. Ingwi aja masih tremolo. Masih ada, tapi nggak yang up ya. Dia down doang. Down doang. Oke, lanjut. Next. Suka efek digital atau analog? Udah pasti analog. Ya kalau buat gua itu harga mati. Orang old school. Iya, karena orang old school satu, kedua juga ya mungkin karena gear equipment yang gua pakai udah analog juga kayak ampli tabung dengan kabinet yang proper, jadi memang lebih kepake analog pedal sih. Gitu. Tapi nggak repot bawanya. Gak repot dong, kan mau nobanan, cinta kan. Temanya hari ini sebenarnya kita cinta loh. Ini cinta. Iya loh, topiknya podcast ini sebenarnya globalnya apa cinta sebenarnya. Cinta tuh harus berkorban. Bawanya. Gak apa-apa. Iya, yang penting cinta kan. Sewa kru aja. Iya, makanya. Ya kan itu kan bukan masalah kan. Setiap masalah ada problem solving ya kan. Problem solving luar Gak masalah. Beda. Lanjutkan. Suka todong apa Derek? Todong ya. Todong, tapi gini, kalau gue boleh tambahin, mungkin gue suka combine dua-duanya. Lebih tepatnya. Jadi gini, todong itu untuk mendapatkan ambience dan ruang realnya. Direct itu untuk detailnya, note per note-nya. Itu kalau gue. Benar. Tapi mungkin komposisinya diatur ya di mixingnya. Cuman intinya gue suka dua-duanya, jadi nggak ke salah satu gitu. Luar biasa jawabannya sangat wise. Hero ini, Om Goswin. Iya. Hero. Gigi Malmsteen atau Angelo Batio? Ingwe Malmsteen. Angelo Batio. Ya sebabnya, doang. sebabnya ya emang gua nggak main begitu. Kedua, Ingwe itu banyak orang salah sangka memang melihatnya shredder, memang mainnya shredder ya. Tapi Ingwe itu he's a really good composer. Dia itu composer yang terbaik, gue bilang. Semua karyanya dia semua bagus. Gitu, semua karya dia. Terutama yang zaman dia dulu masih muda ya. Kalau yang dulu tua, ya gue no comment ya. Cuman intinya kalau yang zaman dulu, dia memang fokusnya di kompos lagunya sebenarnya. Tapi mainnya memang begitu. Gitu. Tapi memang nada-nada lagu yang dihasilkan tuh enak semua. Enak semua, benar. Yang zaman dulu. Bahkan kalau di KPI pun juga enak kan. Kayak Save Our Love gitu kan banyak. Mau siapapun vokalisnya. Iya. Tapi dia lagunya pasti enak. Pasti enak, benar. Iya, jadi dia itu sebenarnya memang benar seniman bukan gitaris. Nah, dia itu seniman. Dia itu memang musisi bukan gitaris. Cuman memang terlalu banyak hatersnya dia. Ya, karena dia sombong, tapi buat gue gini, ya sombong kan emang istilahnya apa ya, bawaan orang ya. Tapi kalau dia sombong dan emang bener, ya why not ya? Gitu loh. Sombongnya kan di panggung, orang Sombong di panggung, ya kan nggak tahu tiba-tiba di luar dia tos-tosan, kalau kan naktir lu bir kan, ayo nih ya kan. Namanya di panggung, bebas aja lu manggung. Namanya emang gaya begitu ya silakan. Iya, oke. Gitu. Next. Kalau yang lain, Paul Gilbert atau Richie Kotzen? Kalau gua Paul Gilbert. Gitu, karena gini, gue hormat dua-duanya. Tapi kalau untuk kenapa gue pilih Paul Gilbert? Karena Paul Gilbert itu masih derivatif atau turunannya dari Ingwe. Paul Gilbert itu masih sangat ngefans sekali dengan Ingwe loh, sangat ngefans dia. Tapi dia approach dengan cara main yang berbeda ya dengan Ingwe ya. Gitu, tapi dia ngefans sekali. Buat sobat-sobat rocker, buat lo yang mau request lagi bintang tamunya siapa, lo bisa komen di YouTube atau di DM Instagramnya. Dan juga buat kritik dan saran, bisa lu komen langsung aja. Alright. Kayak lagi gue Adi Bas dan Om
Gus Win. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Yeah, Sampai jumpa. ngomong. Yes, yeah. Alright. Thank you, Om. Thank you.